masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, DPR Republik Indonesia resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-29 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2022 hingga 2023. Berdasarkan laporan Komisi 9 DPR, terdapat 6 fraksi di DPR yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, dan PPP menyatakan setuju untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Adapun satu fraksi yakni Nasdem menyatakan setuju dengan catatan, sedangkan terdapat 2 fraksi lainnya yakni PKS dan Demokrat yang menyatakan menolak. DPR resmi mengesahkan Omnibus Law rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Setelah para anggota dari 7 fraksi setuju, Ketua DPR RI Puan Maharani langsung mengetuk palu sebagaimana tanda disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Jadi, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Dalam Undang-Undang Kesehatan saat ini, surat tanda registrasi berlaku seumur hidup dan izin praktik tenaga kesehatan tidak lagi melalui rekomendasi yang memerlukan biaya angsuran iuran keanggotaan organisasi profesi. Selain itu, untuk memperbanyak jumlah dokter spesialis, pemerintah membuka opsi hospital beds yakni pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Perlindungan hukum tenaga kesehatan selama pendidikan juga ditambahkan dengan memperhatikan aspek saat terjadi ancaman verbal dari pasien, serta penyelesaian sengketa diutamakan mediasi atau di luar pengadilan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat memberikan sambutan menyampaikan, DPR dan pemerintah RI akan mengarahkan kapal besar bangsa Indonesia melalui pembahasan Undang-Undang Kesehatan untuk bertransformasi pada layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang lebih baik. Ia menilai setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan ini menjadi Undang-Undang Kesehatan, maka kita telah membentangkan layar kapal besar bangsa Indonesia ini untuk bergerak maju demi sebaik-baiknya kesehatan masyarakat Indonesia. Kiranya ikhtiar kita semua diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat meresmikan Tol Cisumdawu, Jawa Barat berharap pengesahan Undang-Undang Kesehatan dapat memperbaiki permasalahan pelayanan kesehatan Indonesia dan akan menyelesaikan masalah kekurangan dokter, termasuk kebutuhan dokter spesialis. Undang-undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita, dan akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana. Dalam perjalanan penyusunannya, RUU Kesehatan menuai pro dan kontra dari para organisasi profesi lantaran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan sejumlah organisasi profesi. Sementara itu, pemirsa, ketahanan pangan di IKN harus melibatkan seluruh daerah, yakni secara khusus di Kalimantan Timur dan wilayah Kalimantan secara umum. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Negara, Mirna Safitri, dalam simposium dengan tema memperkuat ekosistem pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan IKN dan juga Kalimantan. Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Pasar Utara, tentunya akan berpengaruh dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga diperlukan penyediaan pangan yang cukup. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Negara Mirna Safitri mengatakan, ketahanan pangan di IKN harus melibatkan seluruh daerah yang berdekatan, terkhusus Kalimantan Timur dan wilayah Kalimantan secara umum. Seluruh pemangku kepentingan harus berperan dalam memperkuat ekosistem ketahanan pangan.
yang terbangun di seluruh daerah mulai dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kota Balikpapan, dan Samarinda. Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan lokal alternatif. Ketahanan pangan di IKN sangat penting karena berkaitan dengan keamanan pangan, yakni nutrisi pangan harus dipastikan sebagai makanan sehat dan berkualitas. Bahwa membangun pertanian bagi IKN tidak bisa hanya dilakukan oleh IKN sendiri, tidak bisa hanya terbatas di wilayah IKN. Membangun pertanian itu perlu bersinergi dengan daerah sekitarnya. Karena itu tema dalam simposium kali ini kita katakan memperkuat ekosistem. Ya. Jadi tidak bisa ekosistem itu hanya IKN. Itu ekosistem itu harus terbangun di seluruh daerah yang berkaitan, daerah-daerah penghasil pangan penting yang ada di Kaltim, mulai dari katakanlah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, PPU, bahkan Samarinda dan Balikpapan pun juga akan mempunyai peran yang penting. Nah, dalam simposium ini kita ingin membahas ekosistem itu secara utuh. Bagaimana kemudian peran-peran dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kaltim ini bisa bersinergi dengan IKN untuk kita membangun sebuah ekosistem pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan yang kuat bagi Kaltim dan juga bagi IKN. Dalam konferensi pers di Jakarta, Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Satgas TPPU, Sugeng Purnomo mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat lanjutan terkait dugaan TPPU Umas senilai 189 triliun rupiah di Ditjen Bea Cukai. Pihaknya mengundang Bareskrim Polri, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dan juga Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus tersebut. Satgas TPPU mengatur pertemuan lanjutan antara Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kemenku, Kejaksaan, dan Bareskrim Polri untuk mendalami transaksi janggal senilai 189 triliun rupiah terkait dengan eksportasi emas yang ditemukan oleh PPATK. Transaksi janggal itu yang saat ini masih diselidiki oleh Ditjen Bea Cukai Kemenku merupakan satu dari 18 temuan PPATK yang menjadi prioritas kerja Satgas TPPU hingga akhir 2023. Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo saat jumpa pers di kantor PPATK menambahkan, pertemuan itu juga dapat menjadi kesempatan bagi lembaga lain di luar Bea Cukai untuk memberi masukan mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mendalami transaksi mencurigakan 189 triliun. Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo saat jumpa pers di kantor PPATK menambahkan, pertemuan itu juga dapat menjadi kesempatan bagi lembaga lain di luar Bea Cukai untuk memberi masukan mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk mendalami transaksi mencurigakan 189 triliun rupiah tersebut. Akan dilakukan rapat lanjutan dengan mengundang aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan terkait pelanggaran undang-undang kepabianan yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Ketua Pelaksana Satgas TPPU Sugeng menjelaskan, tiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing yang terpisah untuk mengusut dan menindak tindak pidana asal dari dugaan TPPU. Sementara Kejaksaan memiliki kewenangan mengusut dugaan korupsi dan kepolisian berwenang untuk mengusut tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang lainnya. Terkait temuan transaksi mencurigakan 189 triliun rupiah, Bea Cukai sejauh ini telah menghimpun keterangan dari 36 pihak dan terjun langsung ke 4 kota untuk mendalami kasus. Transaksi mencurigakan 189 triliun rupiah merupakan bagian dari temuan transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Untuk itu Menko Polhukam Republik Indonesia pada 3 Mei 2023 membentuk Satgas TPPU untuk mengusut transaksi terkait eksportasi emas yang melibatkan salah satu perusahaan swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi menjamin kerahasiaan data responden survei penilaian integritas dan mengajak para responden untuk tidak ragu dalam memberikan respon secara jujur terkait pengalaman saat berurusan dengan instansi pemerintah. Sebab kini masih ada beberapa oknum yang mengkondisikan para responden untuk dapat mencapai nilai SPI yang tinggi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menilai survei penilaian integritas atau SPI sebagai alat ukur sistem pencegahan korupsi di Indonesia bisa berkontribusi pada pemberantasan korupsi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, SPI yang sudah dirintis KPK sejak 3 tahun lalu bukan untuk melihat baik atau buruknya pencegahan korupsi di instansi penyelenggara negara. Namun SPI menjadi salah satu rujukan bagi KPK dalam melakukan perbaikan pencegahan dan menekan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjamin kerahasiaan data responden SPI dan mengajak para responden untuk tidak ragu memberikan respon secara jujur terkait pengalaman saat berurusan dengan instansi pemerintah. Para responden SPI adalah para aparatur sipil negara dan kontraktor yang pernah terlibat dalam program pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dalam kurun waktu setahun terakhir, sehingga akurasinya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Ya, jadi memang namanya survei ya, dan ini kan volunteer saja, tidak ada kewajiban. Tapi kita bilang gini, kalau Anda mau berkontribusi untuk pemberantasan korupsi Indonesia, dapat WA dari KPK buat SPI, isi. Itu kontribusi yang paling real tuh. Yang kedua, kami berkewajiban menjamin kerahasiaan. Kita tahulah beberapa instansi itu dikumpulin dulu, diatur jawabannya, kita tahulah itu gitu. Tapi itu terjadi beneran, tapi kita bilang udahlah gitu kan. Kalau mau skor tinggi-tinggian sih silakan aja, kan bukan itu esensinya. Deputi KPK Pahala mengungkapkan banyak instansi atau lembaga yang memberi nilai tinggi pada kinerja instansinya, namun masyarakat malah punya pendapat sebaliknya. Untuk itu ia mengatakan kepada lembaga atau instansi yang mendapat nilai kurang baik harus berbesar hati dan mulai berbenah diri baik dari sisi sistem maupun dari sisi sumber daya manusia. Di beberapa kementerian lembaga kan kalau kita tanya perizinan internalnya bilang udah 80-90. Tapi masyarakatnya bilang 60. Nah ini kan yang disparitas ini yang mesti dibenerin kan. Kok yang sini pede banget gitu, semuanya udah elektronik tapi masyarakat merasa enggak. Ya kayak gitu-gitu. Hanya kalau kita bilang bahwa ya hasilnya kita harus berbesar hati juga ya. Wah, hasilnya emang jelek gitu. KPK merilis hasil survei penilaian integritas tahun 2022 dengan skor nasional 71,94 yang dilakukan terhadap 500 pemerintah kabupaten kota, 98 kementerian lembaga, dan 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia dengan mengkombinasikan survei daring dan tatap muka kepada responden terpilih dan melalui computer assisted personal. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom karena usai jeda kami akan segera kembali.